dalam surga. Kami berterima kasih Tuhan pada saat Natal ini Tuhan. Kami percaya bahwa Roh-Mu akan bekerja dengan sempurna dan memberkati kami semua dengan berkat Natal yang luar biasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sungai yang mengalir, lembut gemerci, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Shalom, damai Allah turun ke atasku sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemerci, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang-Mu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Pagi hari ini engkau yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama bangkit berdiri. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Mari tepuk tangan buat Tuhan.
Amin. Come on. Engkaulah yang layak kami sembah, Engkaulah yang layak terima pujian kami. Amin. Mari sama-sama katakan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Kami mau beri yang terbaik pagi hari ini Tuhan, semua untuk kemuliaan nama-Mu. Lebih lagi katakan Tuhan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, oh, kebesaran-Mu dinyatakan. mari sama-sama angkat tangan-Mu. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. One, two, come on. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Sebab kami percaya kuasa-Mu turun atas kami Tuhan. Amin. Mampukan kami untuk melakukan segala yang hebat bersama dengan Engkau. Haleluya. Amin. Sungguh Engkau kami yang dahsyat. Mari sama-sama katakan. Yesus Tuhan. Oh. Dengan segenap hatimu, Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan siap menari buat Tuhan. Hey. di hadapan tatamu, oh oh, menyatu nyanyikan oh, senada dengan surga. Amin. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Amin.
Tuhan. Mari bersama-sama katakan, senada dengan surga. Dia lahir ke dunia, Amin. membawa terangnya yang ajaib bagi kita semua. Amin. Dan terangnya yang ajaib itu akan membawa masuk dalam hidup kita, untuk kita menjadi terang-terangnya Tuhan di muka bumi. Amin. Amin. Haleluya. Mau menjadi kuat, aku mau menjadi hebat, aku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Aku mau menjadi kuat, aku mau menjadi hebat, aku mau jadi pemenang dan terang Amin. di Haleluya. Aku dunia. mau menjadi kuat. Aku mau menjadi kuat, aku mau menjadi hebat, aku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Aku mau menjadi kuat, aku mau menjadi hebat, aku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Saya percaya rencana Tuhan dalam kehidupan kita, kita menjadi terang-terangnya dunia ini. Amin. Terang-terangnya Tuhan di dunia ini. Haleluya. Ku cari tentu serupa dengan Dia, cipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran kuasanya. Aku mau menjadi kuat, aku mau menjadi hebat, aku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Aku mau menjadi kuat, Haleluya. aku mau menjadi hebat, aku mau jadi pemenang dan terang di dunia, terang di dunia. Haleluya. Haleluya. Ku cari bentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya, Menceritakan kebesaran kuasanya. Amin. Aku mau menjadi kuat. Haleluya. Aku mau menjadi hebat, aku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Aku mau menjadi kuat, aku mau menjadi hebat, aku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ini pernyataan kita bersama. Aku mau menjadi kuat, aku mau menjadi Dengan penuh keyakinan, Ku mau jadi dengan penuh semangat di hadapan Tuhan. di dunia. Ku mau menjadi kuat. Ku mau menjadi kuat. Ku mau menjadi hebat. Ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Haleluya. Ku mau menjadi Amin. kuat. Ku mau menjadi hebat. Ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat. Ku mau menjadi hebat. Ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Terang di dunia.
sorak-sorai yang terbaik bagi dia. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian semua. Ada kabar gembira bagi setiap kita semua bahwa ada satu berita tentang ada seorang yang menyatakan pribadinya menjadi terang dan dinyatakan untuk seluruh dunia. Bukan hanya umat manusia, tapi siapapun yang mendengar berita ini dan mau menerima dia, mereka akan menerima kemenangan. Nah, itulah sebabnya ada satu tema yang mengatakan terang yang membawa damai. Mari kita baca di dalam kitab Yohanes. Yohanes menyatakan, ayat yang keempat, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat yang kelima saudara yang bacakan ya, 1, 2, 3. Ayat yang ke-9, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Katakan, yang pertama adalah berita bahwa terang yang ajaib itu adalah Yesus sendiri. Awal mula penciptaan dunia, Allah berfirman, jadilah terang, kan gitu. Nah, ketika dia bilang jadilah terang Allah, maka terang itu menguasai kegelapan. Itu sebelum jatuh dalam dosa. Dan ketika terang menguasai kegelapan, disitulah mulai memunculkan bahwa terang bisa mengusir kegelapan. Terang mengalahkan kegelapan. Dan disitulah kita muncul berita bahwa ketika kita menikmati suatu terang di dalam suatu tempat kita ada, di situ kita bisa mengalami kehidupan yang normal. Tapi ketika seluruh penerangan mati, kita tidak bisa beraktivitas. Karena ada sumber terang yang memberi kekuatan. Nah, kenapa terang itu begitu penting? Dan bagaimana sang terang itu menyatakan dirinya bagi umat manusia? Nah, yang pertama, lanjutkan. Ketika Yesus ada menyembuhkan orang sakit, membuat mukjizat dan berdoa. Ketika itu dia ada di hadapannya bahwa ada seorang wanita yang berdosa, berbuat zina. Dan kemudian dikelilingi oleh orang-orang Farisi ahli Taurat. Nah, ketika ada di sana, kemudian ahli Farisi dan ahli Taurat bertanya kepada Yesus, Rabi, apa yang harus dilakukan kepada wanita ini? Pertanyaan ini sebetulnya hanya menguji Yesus, karena sebetulnya tertulis kalau wanita seperti ini harus dihukum cambuk, dirajam dengan batu. Tapi hari itu Yesus memberikan jawaban yang berbeda dengan ahli Taurat orang Farisi. Yesus berkata, kalau ada di antara engkau yang tidak pernah berbuat dosa, hari ini lemparilah dia dengan batu. Kemudian mulailah satu persatu mereka, tahan di situ ya. Satu persatu mereka mengangkat batu untuk melempari wanita itu. Tapi ketika mereka sudah mengangkat batu dan mendengar perkataan Yesus itu, mulailah satu persatu meletakkan batunya di tanah. Perlahan-lahan semua yang berkumpul di sana mulai mengundurkan dirinya dari tempat itu. Dan akhirnya tinggallah Yesus dengan wanita tersebut. Sang pendosa dan sang terang yang ajaib berhadapan muka dan muka. Di situ Yesus bertanya, "Hai wanita, siapakah yang melempari engkau dengan batu?" Wanita itu menjawab, "Tidak ada, Tuanku." Oleh karena itu, berhentilah berbuat dosa. Mulai hari ini pergilah dan jangan lakukan dosa lagi. Wanita itu menerima keselamatan hidup kekal. Dosa sama dengan kegelapan, tapi terang sama dengan hidup yang kekal. Ketika berjumpa dan kegelapan itu sirna, dikalahkan oleh sang sumber terang, yaitu ajaib. Langkah pertama adalah menerima sang sumber terang ajaib itu dalam hati kita. Dia yang mengalahkan kegelapan. Dia yang membuat hidup kita menjadi terang. Dia yang membawa kehidupan yang membuat kita menjadi berarti. Itulah dia
yang lahir 2000 tahun yang lampau di kandang Bethlehem. Yesus adalah terang yang ajaib. Itu sebabnya Yohanes 8 ayat 12 mengatakan demikian. Mari sama-sama kita katakan, kita baca. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang-orang banyak. Katanya, apa? Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini bukan cuma terang di rumah, tapi terang dunia. Artinya seluruh dunia yang sanggup menyinari, memberikan hidup kekal, mengalahkan kegelapan. Hanya satu, yaitu dialah Yesus yang kita peringati di hari Natal itu. Aku mengalahkan kegelapan dan aku memberikan terang yang hidup itu dalam hidup saudara dan saya. Tapi ada syaratnya, saudara. Bukan hanya menerima. Langkah kedua adalah barang siapa mengikut aku. Follow Jesus. Kalau kita menerima itu bisa, kasih roti, terima. Tapi apakah kita tetap mengikuti sang pemberi roti tersebut? Sang pemberi kehidupan, sang pemberi terang. Saya ambil kisah ketika Israel ada di tanah Mesir. Mereka dijajah ratusan tahun di tanah Mesir, kerja paksa, dijadikan budak. Mereka harus melakukan semua apa yang orang Mesir minta. Mereka hidup dalam terbelenggu oleh kerja paksa. Sampai akhirnya Tuhan mengirim Musa ke sana dan menyatakan berita. Aku akan membebaskan engkau dari kekelaman dan kegelapan. Aku akan membawa kepada tanah perjanjian. Dan sejak itu Israel kemudian berangkat meninggalkan Mesir. Mereka berjalan di padang gurun. Dan berjalan di padang gurun dipimpin oleh siapa? Tiang awan dan tiang api. Di tengah kegelapan di padang gurun, ada terang yang menuntun mereka berjalan. Tuhan, aku mau ikut Engkau. Dan terang itu berjalan menuntun mereka. Walaupun ada kemah yang harus dibawa, ada keledai, ada ternak, ada istri, ada anak, semua perlengkapan yang mereka butuhkan. Saat itu juga ketika Tuhan bilang, berangkat, maka mereka berangkat mengikuti sang terang ajaib tadi. Itulah tanda pimpinan Tuhan dalam hidup orang percaya. Kalau engkau sudah menerima Dia, pastikan engkau juga mengikuti Dia, mengikuti tuntunan dan pimpinan Tuhan, sang terang ajaib itu dalam hidupmu. Kadang kita menerima, tapi kita tidak mau mengikuti sang terang ajaib itu. Kita berjalan sesuai kemauan kita sendiri. Aku mau ini Tuhan, aku tidak mau dengan caramu. Aku mau mengikuti kehendakku sendiri. Aku mau dengan apa yang menjadi ideku sendiri, bukan ide Tuhan. Tapi siang hari ini, berita Natal bukan cuma Yesus datang ke dalam dunia dan saudara menerima terang itu. Tapi maukah engkau membuka hatimu untuk mengikuti petunjuk tiang api atau terang, yaitu terang yang ajaib yang namanya Yesus tadi. Dia bukan lagi bayi yang lahir di kandang Bethlehem 2000 tahun, tapi dia menjadi penuntun dalam tiap-tiap langkahmu. Sehingga 40 tahun mereka berjalan menghadapi masalah, persoalan, tantangan. Mungkin tali kasut yang mereka miliki cuman itu yang mereka punya dan dibawa dari Mesir. Makanan bekal yang terbatas yang mereka bawa dari Mesir cuma tinggal mengandalkan mana dan burung puyuh. Tapi mereka tiba dengan selamat di tanah perjanjian karena mengikuti petunjuk sang terang ajaib itu yang hari ini kita peringati kelahiran. Jangan hanya datang di hari Natal ini, tapi ikuti tuntunan Dia sepanjang tahun bersama sang terang ajaib itu, sehingga hidupmu diubahkan, pekerjaanmu diubahkan, keluargamu diubahkan, karena ada terang ajaib itu yang memimpin. Langkah demi langkah Dia akan membawa kita kepada tujuan
yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupmu, masa depanmu, cita-citamu. Adakah engkau yang masih melakukan dia? Mari, ubah cara pandangmu, ubah cara pikirmu menjadi mengikut dia. Ketika kita mengikut dia, maka ada beberapa alasan kenapa kita harus mengikut Yesus, Sang Penjunan dan Terang Ajaib itu. Alasan pertama adalah manusia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri dari dosa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa bebas dari dosa dengan dirinya sendiri, melepaskan dari belenggu dosa. Tidak ada satupun. Hanya satu yang bisa membebaskan kita dari dosa. Terang yang ajaib, namanya Yesus. Dia yang sanggup membebaskan engkau yang terbelenggu siang hari ini. Kita tidak mampu. Aku tidak bisa, Tuhan. Karena memang itu bukan bagianmu untuk melepaskan dari dosa. Dia yang benar menjadi tidak benar karena kita yang berdosa, sehingga dia menanggung dosa-dosamu dan dosa-dosa kita semua. Itulah pribadi terang ajaib itu. Mengapa kita harus mengikuti dia? Karena memang hanya dialah yang sanggup membebaskan kita dari dosa. Alasan kedua, dia sanggup melepaskan kita dari dunia kegelapan. Dosa yang mengikat, dosa yang membelenggu, ikatan masa lalumu, belenggu yang mengikat engkau. Hanya Sang Terang Ajaib itu yang sanggup mengubahkan hidupmu siang hari ini. Maka engkau berkomitmen kepada dia. Tuhan, selama ini aku tidak pernah komitmen sama engkau, tapi hari ini aku mau bangun komitmen baru kepada engkau. Aku mau perbarui setiap apa yang menjadi tujuan dari hidupku ini, yaitu aku mau melepaskan apa yang selama ini mengikat dalam hidupku untuk dipersembahkan menjadi persembahan yang berkenan kepada Yesus. Ketiga, ketika engkau menerima terang tersebut, engkau akan mengerti arti dan tujuan hidupmu. Selama engkau di luar terang tersebut, artinya cuma satu loh. Tidak ada pilih abu-abu. Yang ada cuma gelap atau terang. Kalau engkau mau hidup di dalam kegelapan, engkau habiskan waktumu dengan dunia malam, engkau habiskan waktumu dengan hal-hal yang menyenangkan diri sendiri, engkau akan hilang dari tujuan Tuhan dalam hidupmu. Destiny Tuhan yang sudah Tuhan taruh, engkau akan menjadi kabur, bias, karena matamu tidak tertuju lagi kepada Dia, Sang Terang itu. Kabar baiknya, masih ada kesempatan bagi saudara dan saya. Kalau mau engkau memberi dirimu, Tuhan, aku menerima terang itu. Tuhan, aku mau mengikut engkau. Tuhan, aku mau dilepaskan dari ikatan masa lalu untuk dipersembahkan kepada Sang Terang itu. Berita yang kedua, melalui terang itu ada kesaksian. Ketika manusia menerima keselamatan itu, maka hidupmu diubahkan dari hidup lama menjadi hidup baru, dari maut kepada kekal, dari gelap kepada terang. Artinya terang itu menjadi menerangi kegelapan hidupmu, membuat segala kegelapan itu menjadi sirna, dan terang itu nyata di tengah-tengah kegelapan. Terang di tengah terang tidak kelihatan, saudara. Kalau tidak percaya, saudara keluar bawa lampu sorot, pastikan itu tidak akan menerangi jalan, karena di tempat terang. Tapi engkau ketika ada di tempat gelap, di situ sinar Kristus akan nampak, bersinar di tengah kegelapan. Suatu kali ada seorang tua yang punya satu kebiasaan yang tidak lumrah, tidak lazim. Dia orang yang sudah umur tapi juga dia buta, tidak bisa melihat. Apa yang ada di depan, ada di samping, dia tidak bisa lihat. Tapi orang buta rata-rata punya indera untuk merasakan, indera untuk mengerti apa yang akan terjadi, apa yang akan dia rasakan, di mana ketemu siapa, ada suaranya siapa, bisa tahu. Nah,
Kalau malam, bapak tua dan buta ini punya kebiasaan. Kalau dia berjalan selalu membawa lentera. Dia bawa di tangan kanannya lentera tersebut sambil dia berjalan dengan tongkat di tangan kirinya. Setapak demi setapak dia berjalan ke kanan, ke kiri, ke depan, ataupun harus berhenti. Lentera itu tidak pernah padam menerangi jalan yang ada. Kebiasaan ini diperhatikan oleh orang yang ada di sana, sehingga suatu kali dia memberanikan diri untuk bertanya kepada bapak tua ini yang suka membawa lentera di tengah kegelapan. Dia bertanya kepada bapak ini, "Pak, mohon maaf ya Pak, saya mau tanya nih Pak." "Ada apa nih? Mau tanya apa?" "Gini loh Pak, saya tuh heran, Bapak itu sudah tua, buta lagi, tapi tiap hari bawa lentera di tengah jalan, di tengah kegelapan. Lah untuk apa Pak? Oh Bapak sendiri buta, tidak bisa melihat, tidak ngerti mengenai makna hidup, tidak mengerti mengenai hal-hal yang bisa dilihat oleh mata, tapi bisa merasakan." Di situ dia menjawab bapak tua ini, "Aku membawa lentera ini bukan untuk diriku sendiri, tapi aku membawa lentera ini supaya orang-orang yang ada di jalan itu bisa melihat ada kehidupan lain yang bisa membawa mereka kepada sang sumber terang. Ada terang yang menerangi di tengah kegelapan walau aku buta." Dia meneteskan air mata. Selama ini yang dilihat dalam hidupnya adalah orang-orang yang egois dan mementingkan diri sendiri. Tapi hari itu dia melihat ada Kristus di tengah-tengah kehidupan malam. Ada terang Allah di tengah keberbrokan dunia. Masih ada sinar ilahi di tengah-tengah kekacauan dan ketidakpastian dunia. Masih ada sinar ilahi di tengah keberbrokan keluarga, lingkungan. Yang mungkin kau berkata, "Kosong, aku wis ra bisa percaya meneh. Aku ra kandel meneh." Tapi malam itu orang ini mengajarkan, ketika kita mau hidup tidak untuk diri sendiri, menyalurkan terang yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidupmu kepada orang lain, maka terang itu akan semakin menyala-nyala dan bercahaya di tengah kegelapan malam. Mungkin kau tidak bisa melihat, tapi orang lain bisa merasakan terang itu. Kalau Tuhan ada di sini siang hari ini, dan dia bertanya kepada engkau, apapun profesimu, mungkin aku cuma gini om, aku bisanya cuma gini, kemampuanku cuma gini. Orang buta pun yang tidak punya apa-apa bisa dipakai supaya lentera itu bercahaya dan memancarkan sinar ilahi. Maukah engkau yang secara fisik lebih baik, lebih sehat, secara finansial lebih mampu, memberikan hidupmu bagi dia? Engkau pikir Natal cuma lampu, meriah, rame kayak gini? Apa? Tiap tahun sudah ada. Tiap bulan Desember kau menemukan hal yang sama. Tapi pernahkah kau tiap bulan Desember memberikan satu lentera buat orang-orang yang menangis di pinggir jalan, yang boleh menerangi hidup mereka di tengah tetesan air mata? Mereka butuh terang itu. Mereka haus akan terang itu. Alirkan kepada dia. Kesempatan tidak datang kedua kalinya, tapi Tuhan berikan kesempatan kepada mereka yang memberikan waktunya bagi dia untuk menjadi terang. Itulah berita Natal. Biar terang itu disalurkan, dibagikan, dinikmati oleh orang yang melihat Kristus itu ada dalam hidupmu. Mari jadikan hidup kita memancarkan terang ilahi.
Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Bapa-Ku datang dan berserah, nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari sama-sama bangkit berdiri. Kau buatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Haleluya. Bapa-Ku datang dan menyembah, Ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya hatiku. Mari semuanya menyembah Dia. Kau buatkan aku bertahan, Haleluya. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Engkau Allah besertaku. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan
kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Mari kita sembah Dia. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Tuhan terlebih Engkau Tuhan. Haleluya. Roh Kudus datang dan lawat umatmu siang hari ini. Jamah kami Roh Kudus. Sembuhkan, sembuhkan. Kau jadikan kami haleluya. Kau kuatkan Aku bertahan. Kau harapan Dalam kesesatan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. kami datang kepada Engkau Tuhan. Ya Engkau Allah terang yang ajaib itu. Manifestasikan lebih dalam hidup kami semua Tuhan. Kami tahu hanya Engkau lah yang memampukan kami. Biar kami jadi terang untuk suami kami jadi terang untuk istri kami jadi terang untuk keluarga kami jadi terang dimanapun Engkau boleh tempatkan kami. Dan terang itu disalurkan sehingga orang lain boleh melihat Kristus ada dalam hidup kami. Di tengah keterbatasan kami tahu Engkau yang sanggup menyembuhkan kami. Kalau ada yang terluka pagi hari ini, hati yang sedih menanggung semua persoalan yang begitu berat, biar terang yang ajaib itu membalut dengan kuasa dari anak domba Allah. Kau sembuhkan, Kau pulihkan jadi baru, Kau berikan kekuatan baru, dan Kau sembuhkan kami. Ya nana masunduru bakara basikirere. Siang ini Roh Kudus jamah kami semua. Lawat hidup kami, karena Engkau lah sang sumber kekuatan yang ajaib, yang nyata untuk selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Nah, setelah kita mengenal sang sumber terang itu siapa dan bagaimana terang itu menjadi kesaksian, maka bagian kedua adalah kita sampai ke tema yang paling utama, yaitu terang itu yang membawa damai. Nah, mengenai damai itu dari kata utama yaitu eirene. Nah, eirene itu bicara tentang damai ilahi. Damai ilahi itu apa sih? Nah, biasa kita kenal kalau kita sebut dengan shalom. Nah, shalom itu kalau Lukas 10 menyatakan, apabila kau datang ke rumah setiap orang yang kau kunjungi, katakan shalom. Dan shalom itu akan menetap tinggal di rumah orang tersebut. Jadi shalom atau damai Allah itu bisa tinggal diam dalam setiap rumah kediaman orang percaya, kan gitu. Karena kalau disampaikan, maka damai itu tinggal ada di sana. Nah, Kolose mengajarkan bahwa damai itu memerintah dalam hati orang percaya. Kolose 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu. Nah, kata memerintah itu artinya dia memimpin dalam hidup orang percaya, dalam hati orang percaya, sang sumber terang tadi. Nah, bagaimana dia cara memimpinnya dan bagaimana bentuk damai? Nah, damai itu duniawi juga ada toko damai, tapi belum tentu ada damai. Nah, karena konsep persepsi damai berbeda.
Damai menurut orang yang tidak percaya itu adalah pokoknya wis tenang sih. Tapi masalah bisa ada lagi. Minuman keras. Wah, ngefly enak kelihatannya masalahnya selesai. Tapi minuman kerasnya selesai, masalahnya selesai enggak kira-kira? Enggak. Perhatikan. Engkau terlibat di tempat-tempat yang membuat engkau terjerumus, obat-obatan terlarang. Wah, nyabu enak. Tapi tidak menyelesaikan masalah yang kau hadapi. Karena damai sesungguhnya bukan di tempat tersebut. Itu persoalannya, saudara. Nah, terus siapa, Om? Nah, damai sejahtera yang ilahi itu datangnya daripada Roh Kudus. Karena Yohanes mengajarkan demikian, bukan soal makan dan minum, tapi hidup adalah soal damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan kita, yaitu melalui Roh Kudus. Jadi Yohanes ini mengajarkan terang, mengajarkan juga tentang damai. Nah, saudara lebih jelas ada mengenai roh, karunia roh yaitu Roh Kudus, mengenai damai sejahtera juga. Nah, bedanya apa? Kalau damai sejahtera ilahi itu memerintah, artinya tinggal, tetap, dan senantiasa ada dalam hati orang percaya. Ketika apapun yang terjadi dalam hidupnya, damai itu tetap ada. Saya kasih gambaran yaitu suatu raja mengadakan lomba sayembara untuk menggambarkan satu tema. Dia kasih topik tema itu apa, saudara? Damai sejahtera. Dan dibagikan kepada seluruh rakyat di negeri itu. Dia kasih waktu 3 hari. Dalam 3 hari semua harus terkumpul di tempat ini. Ditunggu saudara hari pertama, hari kedua, sampai tiba hari yang ketiga. Akhirnya tibalah lukisan itu di meja raja. Ternyata hanya 3 orang yang sanggup melukiskan. Apa itu damai sejahtera? Konsep apa damai sejahtera? Nah, raja mulai tergerak hatinya untuk membuka lukisan-lukisan tersebut. Kemudian dia buka lukisan yang pertama. Dibukalah lukisan yang pertama itu, raja melihat ada satu gambar perahu, kemudian ada danau yang tenang, biru, bersih, jernih, sampai ikannya terlihat semua. Ada ikan-ikan kecil di sana, menarik. Dan kemudian ada orang yang sedang menjalankan perahu, tersenyum dan tertawa. Kemudian ditulislah di bawahnya, inilah damai sejahtera. Setelah dia melihat yang pertama, kemudian dia berjalan lagi melihat lukisan yang kedua. Oleh raja tersebut, dibukalah lukisan yang kedua. Nah, ketika dibuka lukisan yang kedua, beda sama yang pertama. Lukisan yang kedua ini pemandangan. Ada gunung-gunung yang indah, ada awan yang cerah, wah. Kemudian ada burung-burung di udara, ada banyak pohon-pohon yang menarik warna hijau, menyenangkan, indah, menawan. Dan ada seorang anak muda ada di sana dan berkata, di situ ditulis, inilah damai sejahtera. Ini sudah 2 konsep, saudara. Nah, tinggal sekarang yang ketiga. Tinggal lukisan yang ketiga ini dibuka oleh raja. Kemudian pelan-pelan raja membuka, kan terakhir. Kalau terakhir kan mesti menegangkan. Ini yang terakhir gimana ya? Dibuka oleh raja. Ketika dibuka, betapa terkejutnya hati raja melihat lukisan yang ketiga ini. Di sana digambarkan ada danau warna hitam, ada petir menyambar-nyambar di sana, ada ombak badai bergelora, menjungkir balikkan berusaha menjatuhkan perahu tersebut. Ada ombak angin sakal yang menerjang. Tapi di situ kemudian ada seorang bersama dengan burung pipit yang ada di tengah batu karang, sedang duduk tenang di sana. Dan ditulislah di situ, inilah damai sejahtera. Menurut Anda yang mana sih yang sebetulnya benar? Konsep Kristus. Gambar mana yang benar? Gambar ketiga. Itulah damai sejahtera. Di tengah badai gelombang, di tengah ketidakpastian tahun 2021, tinggal beberapa hari lagi kita akan lewatkan tahun 2020,
Dan kita akan melangkahkan kaki melewati 2020 dengan satu lembaran buku yang baru, yang masih putih bersih. Tapi di situ ada banyak tantangan yang akan menghadang. Ada bisa masalah-masalah yang kita tidak tahu. Tapi ada ketidakpastian akan masa depan. Kan ada berita, corona ada lagi yang baru varian. Kan gitu lagi, wah vaksinnya aja baru datang berapa buah ya, atau belum banyak. Ada ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian pekerjaan, di tengah ketakutan akan masa depan, di tengah kekecewaan yang sedang kau hadapi akan masa depan, atau kekecewaan dengan pasanganmu yang ada. Di situ ada shalom, damai, sejahtera yang Tuhan berikan di tahun 2021. Apapun yang terjadi tahun 2021 nanti akan datang. Seberat apapun masalah yang engkau hadapi dalam hidupmu, bersama dengan keluargamu, bersama dengan suamimu, bersama dengan anakmu, bersama dengan pacarmu, bersama dengan teman dekatmu, Tuhan memberikan damai sejahtera. Kalau pagi ini ada yang mengalami ketidakpastian, ada yang mengalami kecemasan, ada yang mengalami kekecewaan di dalam keluarga, ada yang mengalami pengangguran, ekonominya tidak pasti ada yang putus cinta, tidak punya lagi harapan, wah mending matilah. Tapi cinta sejati ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan kau mudah kecewa dengan cinta manusia, tapi cintanya Allah memberikan harapan yang baru. Shalom, damai sejahtera ilahi. Ada suami istri yang sudah lagi tidak pernah cocok, mending bubar aja, tidak usah diteruskan. Aku tidak bisa lagi terima dia, aku tidak bisa lagi percaya sama dia. Tapi sumber damai itu, seperti Yesaya katakan, seorang putra telah lahir ke dalam dunia. Dialah penasihat kekal, Raja damai. 2000 tahun yang lalu sebelum Yesus lahir, Yesaya sudah menyampaikan ada Raja yang memberikan damai, yang sanggup memerintah dalam hidup. Yohanes mengulangi berita, memang benar ada damai sejahtera itu. Kolose menegaskan, dan damai itu memerintah dalam hati kita orang percaya. Maka engkau izinkan damai sejahtera itu ada dalam hatimu untuk menatap hari depan, untuk menghadapi hari esok, untuk menghadapi 2021 yang belum pasti, belum jelas, tidak tahu mau ke arah mana. Tapi ada satu arah tujuan yang lebih pasti, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang memberikan damai sejahtera. Mari persiapkan hatimu, kita sembah Dia. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. 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 Teduhkan hatimu dan angkat pujian ini. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Engkau turun ke dunia, selamatkan manusia.
sejahtera sore mari meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan anugerahkan damai sejahtera ilahi kepada setiap kami semua di tempat ini. Sehingga ketika kami menghadapi tantangan masalah, persoalan yang kami belum tahu jalan keluarnya, kami tetap diberikan damai sejahtera daripada Engkau. Menghadapi gelombang, menghadapi badai, kami bisa tetap tenang karena ada shalom, airana damai sejahtera Allah dalam hidup kami semua. Dan kami percaya Natal ini membawa damai untuk keluarga kami, suami kami, istri kami, anak kami semua. Kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sambil kita duduk, mari kita persiapkan stick yang sudah dibagi oleh panitia. Dengan cara kita menyalakannya, dipatahkan secara rata dari ujung ke ujung. Haleluya. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Only the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Oh, fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine. Saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri dan kita mau angkat stick kita bersama-sama. Haleluya. Holy night, the stars are brightly shining. Here is the night of our dear Savior's birth. Only the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Oh, fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh
mengangkat stick ini menandakan kita sebagai orang percaya menyerahkan hidup kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah terang-Mu memenuhi hati kami siang hari ini dalam nama Yesus. Terang itu memenuhi segenap hidupmu, mengalir kuasa Roh Kudus dalam hidupmu, dan terang itu menyanggupkan setiap engkau menjalani kehidupan dengan kekuatan yang baru. Kami disegarkan dengan terang ilahi itu. Kami percaya terang-Mu yang kudus ini ada dalam hati kami dan mengubahkan kami semua menjadi baru. Kami terima dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan kita akan memperhatikan beberapa pengumuman. Yang pertama, amplop persembahan sudah dipersiapkan di bangku Bapak Ibu Saudara. Mari berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, dan kita akan berikan persembahan seperti biasa setelah kita tutup dalam doa. Dan ibadah sulung yang pertama akan dijalankan di tanggal 3 Januari 2021. Mari hadir dengan penuh antusias dengan tema takut akan Tuhan. Haleluya. Mari saat dan kita semua bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah Natal kedua. Bapak Gembala akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami terima kasih buat berkat firman-Mu yang sudah memberkati kami. Tuhan memberikan berkat dalam kehidupan ini, dan berkat Tuhan, berkat Natal juga dalam hidup saudara. Amin. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya. Kita berikan salam satu sama lain, dan kita akan menaikkan pujian Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Mari kita perhatikan protokol kesehatan, jangan bergerombol Bapak Ibu, satu persatu. Haleluya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We'll wish you a Merry Christmas. We'll wish you a Merry Christmas. We'll wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We'll wish you a Merry Christmas. We'll wish you a Merry Christmas. We'll wish you a Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New Year. Hari Natal.